Kalau kita membuat kamar mandi terutama ya, itu diusahakan pembuangan airnya itu di sebelah pojok yang tidak dekat pintu. Aliran air terakhir atau lubang pembuangannya itu di dekat pintu, itu yang repot. Nah, kalau sudah seperti itu, maka mau tidak mau kita harus biasakan sebelum keluar dari kamar mandi, itu kakinya harus dibasuh dulu. Nah, itu ya. Nah, ini untuk najis mutawasit. Ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, baik yang hadir maupun yang menyimak secara online. Hari ini pembahasan inti kita akan mengkaji mengenai izalatun najasah, cara menghilangkan najis. Halaman 56. Izalatun najasah. Jadi ibu-ibu sekalian, cara memaknainya apabila ada kata yang terjemahannya sama persis dengan atasnya, tidak perlu ditulis lagi artinya, tinggal digaris bawahnya ya. Digaris misalnya tazulun najasatu, najis itu bisa hilang. Nah, najisnya langsung digaris. Yang perlu ditulis maknanya cuma hilang di bawah kata tazulu gitu ya. Tazulun najasatu, najis gabung ya. Tajusun najasatul mughalladah, najis mughalladah itu hilang gitu ya. Dibalik cara membacanya mirip dengan bahasa Inggris ya. Nah, jumlah fi'liyah ya. Tazulun najasatul mughalladah, najis mughalladah itu hilang bigosli ma tanajjasa biha. Bigosli dengan membasuh. Bigosli dengan membasuh. Nah, binya kan sudah tahu ya, dengan bigos 5 dengan membasuh bagian. Nah, itu bagian atau benda. Bigos 5 dengan membasuh benda. Tanat jasa yang terkena najis. Tanat jasa yang terkena najis. Biha yaitu najis mughalladah. Nah, haknya dikasih kode. Misalnya angka 1. Angka satunya nanti dirujuk ke najis mughalladah gitu ya. Caranya gitu. Nanti insya Allah lama-lama bisa. Jadi di atas najis mughalladah itu dikasih angka 1. Kemudian bihanya nanti di bawahnya itu dikasih angka 1 juga. Maksudnya ngerujuk ke situ. Biha karena najis mughalladah atau dengan najis mughalladah sab'a ghusalatin, 7 basuhan. Sab'a ghusalatin, 7 basuhan. Nah, 7 ditulis dengan angka 7 aja. 7 basuhan ya. 7 basuhan dari kata ghuslin ya, ghusalat jamaknya 7 basuhan. Ihdahunna, salah satunya, nyanya berarti kembali ke 7 itu ya. Ihdahunna, salah satunya biturobin, dengan debu. Biturobin dengan debu atau dicampur debu ya. Mujzi'in yang diperbolehkan fit tayammumi, untuk tayamum atau di dalam tayamum. Mujzi'in yang diperbolehkan fit tayammumi, untuk tayamum. Nah, ini sudah pernah mendengar semua ya ini ya. Jadi kalau punya najis mughalladah kena anjing maupun babi, ya nanti cara membersihkannya 7 kali. Nah, salah satu di antara 7 itu, pertama atau yang ketiga atau yang keberapa lah, jangan yang terakhir ya, itu dengan debu, dicampur debu. Nah, kalau di air yang sudah mengalir itu, air yang sudah keruh ya, air di sungai itu kan kadang-kadang keruh tapi suci ya. Air yang mengalir gede karena air hujan itu kan sudah bercampur air ya, itu sudah cukup najis mughalladah. Jadi tidak, kalau untuk keperluan menjaga rumah ya boleh aja sih melihara anjing, tapi risikonya ini gampang terkena najis mughalladah. Jadi kita yang ya muslim ya lebih baik tidak memelihara hewan itu. Kucing aja bisa lah. Kucing juga pinter-pinter kok kucing. Wal mukhaffafatu, kemudian najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Kalau mughalladah itu najis yang berat.
Ibu-ibu sekalian, ini harus nyambung ya, karena materinya nyambung kemarin ya. Wal mukhaffafatu najis mukhaffafah. Cara menghilangkannya dengan apa? Biroshima, dengan memercikkan benda tadi, manya benda tadi. Biroshima, dengan memercikkan benda. Tanat jasa, yang kena najis. Biha, karena mukhaffafah, hanya mukhaffafah. Bimain, nah airnya baru. Bimain, dengan air. Bimain, dengan air. Ya ummuhu, yang merata. Dari kata umum ya. Ya ummuhu, yang merata. Jadi kalau punya anak kecil masih berumur di bawah 2 tahun, belum makan apapun selain netek ya, tapi hampir nggak ada sekarang. Apa aja di ini. Bahkan kalau lahir di rumah sakit itu sudah dikasih formula ya. Belum ya. Nah, dulu anak saya langsung dikasih formula. Apa sekalian ini ya? Oh ya. Jadi disebut najis mukhaffafah itu najis atau air pipisnya anak kecil, pipis ya ini ya. Pipisnya anak kecil yang cowok, beda ya nanti kalau diteliti ya. Pipisnya cowok dengan cewek anak kecil itu yang belum berumur 2 tahun dan belum minum apapun selain ASI. Nah, itu cuma dicipratin air aja. Dicipratin yang merata itu sudah dikatakan suci ya. Kalau baju atau barang yang kita gunakan untuk sholat itu kena. Nah, yang paling penting ini wal mutawassito tuh najis mutawassito atau najis sedengan. Sedang-sedang ya, najis umumnya najis itu namanya najis mutawassito. Wal mutawassito tuh najis mutawassito. Yang pertama al-ainiyatu, yang kelihatan. Al-ainiyatu, yang kelihatan. Apa najis mutawassito yang kelihatan itu? Wahia yaitu allati, yang laha atas ainia itu, najis ainia itu launun, ada warnanya atau ada rupanya ya. Launun, yang ada warna atau rupanya, maksudnya kelihatan najisnya ini. Misalnya bekas pipis itu kelihatan ya. Aurikun, atau baunya. Kadang-kadang najis itu udah nggak ada, tapi ada baunya. Aurikun, atau baunya. Auto'mun, atau rasanya. Nah, rasa itu bisa pokoknya dengan panca indera ya. Rasa itu biasanya dengan lidah, tapi kan nggak mungkin kita ada najis kemudian dicicipin gitu kan, nggak ya. Maksudnya yang digerayang-gerayangi kelihatan itu ada rasanya. Jadi najis mutawassito yang kelihatan itu yang ada warna atau bentuknya, kemudian ada baunya, kemudian ada rasanya atau berasa ya. Kalau dipegang-pegang ini kayaknya ada nih gitu ya. Bi izalati launiha, dengan menghilangkan rupanya, nyanya ainia ya, nyanya najis mutawassito ainia, dengan menghilangkan warnanya tadi ya, warihiha, dan baunya. Warihiha, dan baunya tadi ya, watokmiya, dan rasanya tadi. Sampai hilang semuanya ya, tiga sifat itu. Jadi membersihkan najis ini yang kelihatan, itu caranya dengan semuanya hilang, 3 unsurnya itu. Udah nggak kelihatan, kemudian udah nggak bau, ya dengan cara dicuci. Nanti semuanya dengan air ya. Nah, yang repot ini kalau di karpet ya. Yang repot tuh kalau di karpet. Nah, maka sebisa mungkin tempat yang kita pakai untuk sholat itu terpisah ya dari aktivitas kita. Nah, misalnya karpet ini kan campur-campur najis sedikit. Nah, nanti kalau sholat kita pakai sajadah, digelarin di atasnya tidak masalah, meskipun di bawahnya masih ada karpet. Nah, yang di musola atau di masjid itu juga kadang-kadang saya juga tidak habis pikir ya, kan di keramik bagus-bagus itu tapi tetap dikasih karpet. Ini udah kebiasaan ya. Di keramik bagus dikasih karpet, nantinya keramiknya nggak berfungsi, padahal keramiknya mahal-mahal, ada yang marmer gitu ya, tapi ditutup karpet. Ini kebiasaan aja. Nah, tapi membuat repot nanti kalau kena najis, karena syarat menghilangkan najis itu nggak cukup ditarik aja, tapi dengan air.
Kecuali kalau memang susah amat ya, kan di dalam mazhab Syafi'i itu ada rambu-rambu terakhir darurat ya. Ketika udah susah sekali, nanti ada ya penjelasannya. Dibersihkan kok nggak bisa, maka ya berlaku hukum darurat atau dimaafkan. Tapi sebisa mungkin kita hindari. Termasuk juga di dalam kita membuat rumah ya, arsitektur rumah. Kalau kita membuat kamar mandi terutama ya, itu diusahakan pembuangan airnya itu di sebelah pojok yang tidak dekat pintu. Nah, diusahakan nih. Nah, kalau seperti di tempat saya kan sudah terlanjur ya, sudah repot. Jadi tempat aliran air terakhir atau lubang pembuangannya itu di dekat pintu, itu yang repot. Nah, kalau sudah seperti itu, maka mau tidak mau kita harus biasakan sebelum keluar dari kamar mandi, itu kakinya harus dibasuh dulu. Nah, itu ya. Nah, ini untuk najis mutawasito yang ainiyah. Anak-anak ini terutama nih, kan kadang-kadang ya semuanya tetap ada maaf ya. Semuanya kalau kita minta ampun, makanya kita kan dikit-dikit minta ampun meskipun nggak dosa, nggak apa itu. Kadang-kadang kita itu salah dalam hal-hal yang kita tidak terpikirkan gini. Misalnya kita terlalu sembrono. Anak-anak kita tidak diajarkan cara menjaga kebersihan, maka kemudian sholat kita itu nggak sah secara hukum karena masih membawa najis. Nah, kalau begitu dihindari sebisa mungkin ya. Wal hukmiyah, nah sekarang najis hukmiyah. Najis mutawasito yang hukmiyah. Ya, ini nggak kelihatan, kemudian nggak ada warna, nggak ada baunya, tapi hukumnya di situ ada najis. Secara hukum najis, tapi nggak kelihatan. Ini ada penjelasannya. Wahya yaitu allati la launa. Allati la launa yang tidak ada warnanya. Wala riha, sama dengan atas tadi. Tidak ada baunya. Wala to'ma, dan tidak ada rasanya. Tadi di atas launun, tapi ini launa. Ya, nanti ibu-ibu akan lama-lama akan paham. Kalau ada la itu setelah la itu dibaca nasab atau fathah. La haula wala quwata gitu ya. La rojula gitu ya. La launa yang nggak ada warnanya, nggak ada baunya, baunya nggak ada rasanya. Caranya gimana? Laha bijaril ma'i. Laha hanya kembali kepada hukmiyah ya. Bijaril ma'i dengan mengalirkan air. Mengalirkan tetap ya. Kalau yang mukhafafah tadi menyipratkan, apa tadi lupa. Memercikkan. Bijaril ma'i dengan mengalirkan air. Alama atas benda. Alama atas benda. Tanah jasa yang kena najis. Tanah jasa yang kena najis biha karena najis hukmiyah tadi. Najis mutawasito yang hukmiyah. Jadi kesimpulannya ini tentang najis. Najis itu dibagi 3, yang berat dan yang ringan. Nah, yang umum itu yang najis yang ada termasuk nanti kotoran manusia dan kotoran binatang itu semuanya selain kencing yang kencing anak kecil tadi yang cowok belum berusia 2 tahun atau selain najis mughalladhah itu semuanya najis mutawasito. Cara membersihkannya dengan menghilangkan semuanya dengan air ya. Dan dihilangkan sampai tidak kelihatan. Jadi nggak cukup misalnya ada tempat kotor cuma disemprot minyak wangi aja. Surut gitu kan harum ya, tapi itu masih ada najis ya. Meskipun kita udah bersihkan ya, itu dialirkan dengan air. Nah, kalau misalnya tempatnya jauh dan nggak mungkin kan misalnya kita satu kena di pojokan sana, kemudian nggak mungkin kemudian dipel semua, maka dibersihkan semuanya sampai hilang sampai hilang warna, rasa dan baunya, kemudian disiram air, kemudian dilap, begitu caranya. Nah, yang repotnya memang kadang di tempat-tempat yang memang di hotel ya atau di fasilitas-fasilitas umum yang memang pengelolanya tidak tahu babakan najis ya. Tidak tahu bab najis itu kadang-kadang yang susah, termasuk di masjid dan musola. Ya kadang-kadang orang itu nggak tahu ya kalau kita jalan kaki tanpa sendal dari tempat mandi, dari toilet itu ya
ke masjid meskipun keramikan itu ya nggak sah kalau itu masih ada cipratan airnya. Jadi yang aman itu ya tempat toilet, kemudian kita lewat di situ masih ada tempat cuci kakinya, itu aman. Nah, tapi kalau nggak ada tempat cuci kakinya yang dipastikan dari dalam itu nyiprat keluar, kemudian kita langsung tanpa sendal, ya tetap ini najis. Nah, di beberapa masjid masih banyak yang begitu. Yang paling benar ya masjid itu ngelewati tempat itu ada kolahnya untuk cuci kaki, atau ada tempat ngelewati yang ada airnya yang gemercik gitu ya, yang dari pipa dibolongin kecil-kecil itu ya. Itu aman. Nah, tapi ya bagaimanapun kita tetap berusaha, karena kita tahu ilmunya, kita tetap berusaha sebisa mungkin menghilangkan najis dengan cara yang sudah ditetapkan. Nah, tapi kalau sudah berusaha tapi masih ada najis, ya itu tadi berlaku hukum darurat atau makfu tadi ya. Nah, itulah tempatnya kita berdoa dan minta ampun kepada Allah itu. Karena jangan-jangan memang ada sesuatu yang kita ini merasa nggak salah, nggak apa, tapi kok minta ampun ya, karena kadang-kadang kita tanpa sengaja itu berbuat salah, baik kepada Allah, kepada diri kita, maupun kepada manusia. Meskipun kita nggak tahu ya. Nah, itulah tempatnya kita minta ampun. Ada yang ditanyakan nggak terkait cara menghilangkan najis? Ya, kolah. Kolam yang buat cuci kaki ya? Bukan. Ya, selama itu istilahnya 2 kolah ya. 2 kolah itu kalau kira-kira ini volumenya itu 60 kali 60 kali 60. Kalau dimasukin kaki kita yang kena najis itu tetap bersih. Kalau lebih dari 2 kolah ya maksudnya ya. Tapi kalau sudah warnanya keruh gitu ya udah enggak lah. Kan sudah berubah, nanti diganti lagi airnya. Itu ya. Nah, yang penting cara menjaga pakaian atau barang-barang kita, terutama yang dipakai untuk sholat ya. Ini intinya kan pembahasan tentang sholat ini. Intinya pembahasan tentang sholat, karena yang paling urgen di dalam bab toharo ini untuk urusan ibadah. Toharo atau menjaga kebersihan ini untuk urusan ibadah. Nah, selebihnya pembahasan tentang toharo atau pembahasan tentang bersuci ini juga pastinya terkait dengan lingkungan dong, membersihkan lingkungan ya. Jadi kadang-kadang tempat itu tidak najis tapi kotor ya. Tidak semua kotor itu najis. Kayak misalnya plastik-plastik itu, kemudian ya sampah-sampah itu tidak selalu najis ya, tapi kotor. Nah, kita membahas toharo itu bisa kita kembangkan ke sana. Tapi memang tidak dibahas secara spesifik karena tidak terkait dengan sholat. Kita sholat bawa sampah ya, bungkus jajanan misalnya, kita daripada dibuang di sampah kemudian kita kantongin kan tetap sah karena itu bukan najis. Tapi sedianya ya umat Islam juga tetap harus menjaga kebersihan, tidak hanya untuk keperluan sholat ya, tapi juga menjaga kebersihan untuk keindahan, untuk kerapihan ya, karena al-Islamu nadifun ya, kata Nabi, sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, al-Islamu nadifun fatanaddofu, maka bersihkanlah dirimu. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nadif, tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih atau yang memelihara kebersihan. Nah, kebersihan yang paling utama terkait dengan ibadah, nanti yang lebih umum kebersihan lingkungan kita ya. Jangan sampai kemudian umat Islam jorok ya. Kelihatan bahwa kita tidak melaksanakan ajaran Islam secara substantif ya. Ya, masa kita kadang-kadang kebersihannya cuma untuk sholat aja enggak, tapi di luar itu lingkungan kita juga tetap harus bersih.